wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang masalah kotoran kelinci pedaging. Baik, kelinci pedaging itu punya kotoran akan dimanfaatkan melalui berbagai macam pupuk. Bisa menjadi pupuk organik ataupun pupuk padat. Baik, kita ke kandang kelinci kita. Baik teman-teman, ini adalah kelinci yang telah kita bahas di tutorial kemarin. Ini kelinci-kelincinya, dan ini alhamdulillah ada kotoran-kotorannya. Kotoran-kotorannya lumayan agak banyak, tapi yang lebih banyak itu waktu pagi. Waktu pagi itu lebih banyak. Kita akan manfaatkan kotoran-kotoran ini menjadi pupuk tanaman. Sebelumnya kotoran-kotoran ini harus kita kumpulkan terlebih dahulu, lalu nanti diwadahkan ke dalam karung. Baik, kita bersihkan dulu kotorannya. Teman-teman, kotorannya kita bersihkan terlebih dahulu. Ini juga sama. Baik, kita akan menuju karung kotoran kelinci. Ini lumayan banyak, udah ada sekarung nih kotoran kelincinya. Ya, baik teman-teman, ini adalah kotoran kelinci yang sudah dikarung. Ini sekitar 1 minggu, tapi sebelumnya ini penuh. Cuma kita udah disalurkan kepada teman-teman yang membutuhkan, teman-teman komunitas pencinta tanaman, dan itu banyak tanaman-tanaman yang memang mempergunakan pupuk kelinci dari kita. Nanti kita akan mengunjungi teman-teman yang mempergunakan kotoran kelinci ini sebagai pupuk tanamannya ya. Baik, kita langsung saja ke teman kita yang mempergunakan kotoran kelinci. Ya. Teman-teman, kita ikuti saya untuk melihat tanaman yang sudah dikasih kotoran kelinci.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat. Lagi ngapain ini? Biasa ini lagi persiapan untuk penanaman baru Pak ini. Oh iya. Kemarin kan Pak Jujun ini 3 hari yang lalu kan itu ya minta kotoran kelinci saya di saya terus ditaburin di terima tanamannya kasih, ya. Pak. Ini salah satunya yang sudah saya berikan, terutama ini Pak. Pertama cabai yang udah ini sekarang alhamdulillah sudah mulai tumbuh lagi daunnya yang kemarin kering, sekarang udah menunjukkan arah perbaikan. Tadinya keriting, kita semprot sebagian dengan urin, sebagian dikocor Pak. Alhamdulillah urin kelinci itu kan mengandung berbagai unsur yang bisa memperbaiki unsur hara tanah untuk menyuburkan tanaman. Yang jelas adalah pola tanaman ini, pertanian ini adalah mengandung unsur 3 unsur itu. NPK salah satunya NPK, dari kotoran. Kotoran kelinci itu amat sangat luar biasa untuk memperbaiki unsur hara tanah. Jadi menambah unsur N, P dan K-nya itu. Ya, jadi maksud saya ke sini tuh Pak Jujun, saya mau Sambil duduk dulu silahkan. Ya, Duduk di kebun. Jadi saya datang ke sini Pak Jujun, Ya. Saya ingin lihat hasil tanaman Pak Jujun yang sudah dikasih kotoran kelinci ini, Betul. sambil mengecek perkembangannya bagaimana gitu. Jadi yang tadi Pak Jujun sebutkan bahwa ini tanaman cabai ya ini, Ya. yang awalnya mau mati terus dikasih kotoran kelinci, akhirnya sekarang udah mulai berkembang lagi ya, malah ini mau ada buahnya ya Pak Jujun. Nah ini salah satunya juga cabai yang saya kasih kotoran dari kelinci. Oh Nah, ini kotoran kelinci, terus urinnya disemprotkan. Ini udah mulai tumbuh lagi. Oh, Nah, alhamdulillah. Bunga-bunga yang siap menjadi berbuah lagi. Ini awalnya udah bahasanya udah perang lah gitu. Iya, udah mulai. Ini Pak Jujun bisa sampai berbuah gini ini gimana nih caranya? Oh ya, pupuk organik padat adalah satu media yang kita lakukan dengan cara fermentasi, Pak. Salah satunya adalah pupuk organik padat yang dicampur dengan kotoran dari kotoran kelinci. Nah, urinnya juga kita fermentasi, dicampur dengan POC yang sudah ada. Kita semprotkan Pak dengan perbandingan 10 ml itu dengan 1 liter air. Oh, 1 liter air. Yang kita gunakan adalah air kolam, Pak. Oh, jadi bukan air PDAM atau Bukan. dari keran, bukan? Justru dari kolam. Oh, dari kolam. Nah, Baik teman-teman, kita lihat untuk hasil daripada tanaman yang sudah dikasih kotoran kelinci. Salah satunya teman saya ini Pak Jujun menggunakan kotoran kelinci. Ini bisa jadi begini, gimana nih Pak? ini awalnya Pak, cabai ini udah tua, Ya. udah tua. Kemudian saya pruning. Nah ini baru saya panen 3 hari yang lalu. Ada beberapa yang udah saya panen. Ini adalah sisanya. Tetapi setelah ini kita coba menggunakan Ya. pupuk organik padat, media tanahnya difermentasi dengan menggunakan salah satunya adalah kotoran dari kelinci dan urinnya kita fermentasi di mix dengan POC yang ada, dicampur menggunakan air kolam. Ya akhirnya
sudah mulai tumbuh lagi Pak. Oh, Bunga-bunga baru. alhamdulillah. Ini semua tadinya mau mati Pak. Oh, nanti ya. Kita pruning, kita mudahkan kembali, Hmm. akhirnya berbuah kembali dan sekarang udah muncul bakal-bakal Oh, buah. iya, Nah, alhamdulillah. itu. Ini Oke, untuk lebih tenangnya atau lebih santainya kita ngobrol-ngobrol di Oh, iya. saung Boleh, boleh. Ciba yang saya punya. ya boleh Pak. Di sini terlalu sempit, terlalu rimbun. Baik teman-teman, kita akan menanyakan teman saya Pak Jujun yang sudah memakai pupuk tanamannya dengan kotoran kelinci, dari kotorannya ataupun dengan urinnya. Baik Pak Jujun, ini kira-kira Pak Jujun udah sampai berapa lama ini memakai kotoran kelinci Pak? Sebelum Pak Erwan beternak, itu saya sudah menggunakan urin dari kelinci dan kotorannya dan fesisnya itu kita lakukan fermentasi Pak, tapi tidak khusus hanya kotoran dan urin kelincinya. Jadi kita punya pupuk organik cair dan air cucian beras itu difermentasi selama lebih kurang 14 hari dan alhamdulillah Pak hasilnya Bapak bisa lihat tadi kedondong taman itu beberapa kali berbuah gitu ya. Dan salah satunya ini Pak yang lebih awal. Tanaman apa ini Pak? Ini adalah cabai hias Pak. Oh, cabai hias. Cabai ungu. Nah, ini tidak lepas dari jasa dari urin kotor. Nah, ini Pak Erwan salah satunya tanaman cabai hias ya. Ini yang saya lakukan pemupukannya, baik pupuk cair melalui penyemprotan dan pupuk organik padatnya serta media tanam yang saya fermentasi tidak lepas ini dari kotoran dan urin kelinci. Oh, ini cabainya ungu. Cabainya ungu. Oh, ini akibat dari kotoran kelinci atau memang dari Ini sananya ungu adalah Pak? jenis cabai ungu yang sebenarnya ini adalah cabai biasa tetapi varietas yang unik lah, bisa untuk hiasan di halaman rumah, juga untuk nyambel Pak, untuk nyayur ini bisa. Nah, ini sudah mulai muncul, padahal ini udah 6 kali panen loh Pak. Oh, 6 kali panen. 6 kali panen. Tapi cabainya pedas tidak Pak? Pedas biasa. Nah ini adalah sisa panen yang udah saya petik. Mau saya dederkan lagi untuk menambah jumlah dari tanaman cabai ini. Dan insya Allah ini akan dipasarkan kita nanti di Labuan Biru Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi Ini kalau kita makan gorengan sama cabai ini, luar biasa. pedas ya. Ini akan berubah Pak. Baik teman-teman, sebetulnya saya baru tahu ini masalah cabai. Ternyata cabai itu ada cabai ungu. Ini warnanya ungu gini nih, teman-teman. Wah, saya kira ini ungu karena kepanasan ataupun akibat dari pupuk kelinci ini nih. Ternyata dari varietas ungunya ini jenisnya. Dan ini ada juga kata Pak Jujun, ini dari ungu bisa berubah menjadi nanti warna merah. Ya, kalau udah matang. Nah, udah matang begitu ya Pak? Ya. Oh, berarti ini belum matang. Ini kita akan terangkan dari ungu sampai ke warna merah ini. Teman-teman bisa menyimak kembali di channelnya Pak Jujun, nanti di channel Balaciba. Bisa di kupas tuntas. Baik, kita lanjut Pak Jujun. Selain cabai ini, Pak Jujun ada berapa banyak tanaman Pak Jujun? Kita di samping sayuran juga karena intinya saya hobi dalam pengelolaan atau saya penggiat lingkungan Pak. Jadi ada tanaman hias juga, ada benih-benih kelapa, ada ketapang juga untuk barangkali ada yang membutuhkan untuk taman-taman peneduh di halaman sekolah atau halaman gedung-gedung sekolah. Terus ada sawo, ada pohon nangka, ada pohon mangga. Oh, banyak ya Pak? Banyak berbagai jenis.
tanaman yang bisa berbuah, dan pada intinya saya ingin menyelamatkan lingkungan dengan mengedepankan pupuk organik padat maupun pupuk organik. Salah satunya ini, kalau untuk urin kelinci yang Bapak sampaikan tadi, ya saya melihat 3 unsur pemupukan dari N dari pertanian ya, penanaman itu adalah N, P, dan K. Nah, ketiga unsur NPK itu terbanyak ada di kotoran kelinci ya. Itu yang terbanyak. Teman-teman tahu nggak? Tadi Pak Jujun bilang NPK. Tahu nggak NPK itu apa? Saya pun nggak tahu. kita tanyain aja Pak Jujun nih. Ya. Tadi kan Pak Jujun bilang NPK. Bisa dijelaskan Pak, N-nya itu apa? Kandungan NPK itu adalah 3 unsur kita untuk menggeluti dunia pertanian. Ya, dunia pertanian. Dalam artian NPK itu kan bahasa pemikiran kita itu adalah unsur-unsur yang didapat dari pupuk kimia. Sebenarnya ketiga unsur itu pun NPK ada di sekitar kita, ada pada sampah kita, ada di halaman kita, ada di rumput yang barala di lapang itu. Itu unsur-unsur NPK. NPK-nya itu nutrisi untuk sebenarnya kita bukan untuk menyuburkan memupuk tanaman, tetapi memupuk tanah supaya unsur hara tanah itu berubah dari asam menjadi netral. Nah, tanaman itu akan tumbuh baik ketika tanahnya unsur haranya udah semakin baik. Jadi NPK itu adalah nitrogen, ya. P-nya ada fosfor, K-nya adalah kalsium. Gitu, Bang. Nah, jadi ketiga unsur pertanian atau pengolahan untuk nutrisi tanah itu, NPK itu sebenarnya ada pada daun-daunan, ada pada tumbuh-tumbuhan, ada pada akar-akaran. Jadi banyak lah banyak ya sekali, di lingkungan kita ini. Banyak sekali. Ya, jadi Pak Jujun pada intinya ketika Pak Jujun mengambil kotoran kelinci dan urinnya, itu ternyata bukan memupuk tanamannya, tapi memupuk media tanamnya itu ya. Sehingga medianya itu yang awalnya ada sesuatu yang kurang baik menjadi netral dan tumbuhan akan menjadi cepat tumbuh berkembangnya ya. Membuat vitamin pada tanah. Iya. Tanaman akan mencari makanan vitamin pada tanah yang sudah bervitamin itu. Tanah yang sudah subur itu. Jadi Bapak bisa melihat gunung yang begitu subur. Maaf. Apakah ada pendaki gunung yang membawa sekarung pupuk urea ke sana? Tidak kan? Nah, gunung itu memupuk dirinya sendiri dengan kotoran hewan yang intrup di sana, hinggap ya, dengan yang hinggap di sana, dengan pohon-pohon yang daunnya berguguran, pohon yang mati, binatang yang mati, kotoran binatang yang ada di sana. Disitulah terjadi simbiosis mutualisme. Jadi gunung yang hijau dan asri itu menyimpan air, tanah, dan batu, dan akarlah yang memperkuat, memperkokoh gunung itu tetap berdiri dan hijau, indah dipandang mata. Tapi Pak, di tanah ini kan biasanya ada cacing-cacing. Apakah ketika Bapak ngasih kotoran kelinci atau dan urin kelinci itu, apakah cacingnya merasa terganggu atau gimana Pak? Cacing, ketika di media tanah itu ada cacing, itu menandakan tanah itu sudah subur. Gitu. Betul. Kalau di sana sudah tidak ada cacing, berarti tanah itu sudah mengandung bahan-bahan kimia yang mungkin tidak akan menyuburkan tanaman. Jadi cacing itu jadi sebuah indikator ya? Indikator bahwa kalau cacing ada berarti tanah subur. Betul. Ya. Salah satunya itu, Pak. Salah satunya ya. Cut. Cacing boy. Baik teman-teman, kita akan tanya lagi ke Pak Jujun lebih dalam lagi, dan saya juga penasaran ini dengan Pak Jujun karena Pak Jujun ini ahli tanaman, ahli pupuk,
Pokoknya mantep lah, Ajib sebagai teman nih. Pak Jujun nih. Ya. Ini kan Pak Jujun kebanyakan dari media-media tanam ini lalu diwadahin sama pot. Nah, saya pingin tanya ini, dari pot ini yang sudah berkembang seperti ini, berbuah cabai ini, bisa nggak untuk nanti dipindahkan ke kebun gitu? Ya. Begini Pak, kebun dengan pot tentunya memiliki satu perbedaan yang sangat tinggi ya. Tanaman ketika ditanam di dalam pot, nah si perakarannya itu terbatas mencari sumber-sumber makanannya. Jadi dibatasi oleh betul, ini ya, nah, oleh pot betul, ini. oleh pot. Nah, tentu Pak, tanaman apapun ketika dilepas dari polybag atau dari pot itu akan menghasilkan lebih baik. Sebab akar ini akan lebih luas mencari sumber-sumber makanan untuk pertumbuhan, baik itu generatif maupun vegetatif. Gitu. Generatif artinya pertumbuhan, dan vegetatif artinya proses dalam pembuahan dan pembuahan. Tapi tentunya tidak hanya dilepas di lahan di luar polybag atau pot ini juga, tapi perlakuan kita terhadap penyemprotan untuk menghindari hama itu pun harus tetap kita lakukan. Sepertilah kita punya bayi, nah itu perawatan itu harus benar-benar detail, sebab tanaman ini adalah juga untuk kehidupan ekonomi kita. Jadi pada intinya ketika kita alihkan dari pot ke kebun, itu tanaman akan luas, sangat luas ya, lebih baik, lebih luas untuk mencari. Akarannya lebih luas untuk menjadi sumber-sumber makanan. Iya. Jadi teman-teman kalau mau bertanam di kebun bisa tuh pakai cabai ini ataupun tanaman yang lain itu lebih luas ya Pak Jujun ya, lebih bagus. Hanya ya. Dilakukan dengan pembedengan Pak, pembedengan, terus dilakukan dengan mulsa plastik yang nanti di tengah-tengahnya kita bolongin, lalu dimasukin benih ini. Jadi untuk menghindari gulma yang akan mengganggu di sekitaran pohon atau tanaman cabai ini. Dan tanaman yang lainnya gitu. Jadi di atasnya itu harus ada pelindung seperti plastik itu ya Pak? Itu namanya. Mulsa. Mulsa. Tapi tentunya di pinggir kebun itu kita harus pakai pagar ya Pak ya? Biar tidak ada hewan ataupun domba yang masuk ya Pak? Iya. Bila perlu Pak, di pinggir tanaman cabai atau tanaman sayuran yang lain, terutama sayuran yang berbuah seperti ini, itu kita tanami bunga-bungaan yang berwarna kuning. Kenapa itu Pak? Nah, jadi tanaman bunga berwarna kuning itu menarik untuk hama datang. Nah, jadi hama itu akan datang lebih dulu ke bunga-bunga yang berwarna kuning sebelum menyerang ini. Nah, tanaman sayuran kita antisipasi, kita preventif dengan satu, pemupukan yang baik, kedua penyemprotan dengan pupuk organik cair, tentunya dengan dosis yang seimbang. Nah, jadi hama itu akan terhindari dulu ketika kita ringan lah, kita menanam bunga-bunga kuning kan banyak, ros dan sebagainya. Ya Pak, jadi hama itu lebih tertarik kepada bunga-bunga yang berwarna kuning ya, daripada warna yang lain ya. Tanda petik kan. Iya. Ini Pak Jujun udah berapa lama untuk menggeluti tanaman sayuran ataupun yang lainnya? Kita baru sekedar hobi Pak. Jadi yang intinya dari hobi itu kita tidak banyak nganggur ketika libur di rumah. Dalam artian ini nih, lingkungan ini harus kita upayakan, sebab ini adalah bumi kita yang harus oksigennya itu harus dipertahankan. Kita tidak melulu bisa berwisata ke tempat-tempat yang sejuk karena mungkin biaya terlalu tinggi, berwisata terlalu tinggi. Ya, kita di rumah pun bisa membuat lingkungan yang asri Pak. Ya, dengan cara seperti inilah, menanam dan bermanfaat gitu ya. Dan juga bisa mengurangi belanja kita Pak.
dengan kita memetik Oh, cabai, iya, ya. sayuran gitu. Nah seperti ini kan sayuran kita pagi-pagi juga bisa metik. Itu Pak. Iya, buah-buahan juga ada ya tuh. Buah-buahan Buah ada. kedong-dong udah mulai kuning. Ini kayaknya terakhir Pak. Iya. Ini terakhir. Heeh. Ini tidak lepas dari urin. Oh, gitu kan. Tidak lepas dari tidak lepas dari kotoran kelinci yang kita fermentasi dengan media-media yang lainnya. Dan jangan lupa Pak, kita manfaatkan juga air hujan. Oh, Karena air hujan itu mengandung nitrogen Nitrogen. ya, untuk melengkapi pupuk organik cair yang lain. jadi saya ini Pak Jun jadi tanda tanya nih. Kalau Pak Jujun ada libur dari kerja itu langsung ngurus tanaman Pak Jujun ya. Itu istri nggak komplain gitu atau Pak healing gitu. Ada waktu-waktu tertentu kita berlibur secara berkualitas Pak. Oh. Jadi ya wisata saya ada di sini, ketika istri juga kan ada kegiatan PKK di kecamatan, ya masing-masing kita ngantar. Setelah itu ya kita turun. Toh ini kan dunia yang positif Pak. Iya. Gitu kan. Dunia yang positif, kita memperhatikan lingkungan juga ya menambahlah Pak, mengurangi ekonomi, jajan sayuran ini tidak terlalu sering jajan ke warung. Ini mudah-mudahan terinspirasi ya untuk semua. Terima kasih loh, kotoran urin kelincinya bisa saya manfaatkan nih ke depannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini bebas dari pestisida Pak ya? Insya Allah sangat bebas dari pestisida, kecuali plastiknya. Ini ada unsur-unsur. Nah ke depan nanti kita juga harus mencoba pot-pot ini pun kita belinya dari pleret, Oh gitu. dari tanah, jangan dari plastik. Kurang baik atau gimana nih Kak kalau pot Ya kita plastik? ini aja memperdayakan sumber Oh, daya. memberdayakan itu teman-teman membantu teman-teman perekonomian yang pengrajin dari Betul. itu ya, dari tanah itu ya. Oh gitu. Itu tujuan kita gitu. Jadi ada kolaborasi lah di antara kita. Pak Jun, ini kan tanaman buah-buah cabai gitu ya. Ada nggak yang tanaman yang selain ini Pak Jun? Oh iya Pak Irwan, saya tidak hanya hobi satu bidang ya, tidak hanya hobi di bidang sayuran. Nah, kadang tanaman bunga pun saya kelola. Yang terpenting adalah saya mengelola lingkungan dengan menumbuhkan atau menanam. Boleh nggak saya lihat yang lainnya selain buah-buah ini nih Pak Jun? Oh, tanaman yang saya kelola boleh. Tapi Silakan. itu pakai kotoran kelinci juga Ya, yang lain juga. rata-rata seperti itu Pak, di mix dengan media-media yang lain dari daun-daunan, terus ada juga pasir malang, dari tumbuh-tumbuhan, dari kotoran kambing, dari tanah kolam, itu juga kita mix sehingga setelah difermentasi 7-14 hari itu bisa menjadi media tanah yang luar biasa gembur Pak. Boleh? Ayo kita Teman-teman, lihat ayo pengalaman. ikutin untuk yang lainnya. Sini Pak, bisa dong masuk kamera ini nggak apa-apa. Halaman. Nah ini Pak Erwan, beberapa jenis tanaman saya tidak hanya menanam sayur-sayuran, saya juga mencoba, bukan hobi, yang terpenting bagi saya adalah halaman ini atau mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dimanapun berada bahwa kita tidak perlu punya tanah atau kebun yang luas. Dengan hanya kita punya polybag bekas dari plastik atau apapun itu, kita bisa bertanam, kita bisa mengelola lingkungan, kita bisa merubah halaman menjadi sejuk. Tidak harus terlalu sering kita piknik ke puncak atau kemana. Di sini pun kita bisa mengasrikan halaman rumah kita, gitu ya.
dengan berbagai macam. Ini Pak, namanya lidah apa ini? Lidah buaya ya? Ya. Kalau nggak salah ya? Lidah buaya darat. Oh, ini sampai Lidah gemuk. buaya darat. Sampai gemuk begini Pak Betul. ya? Betul. Sangat. Ini kolaborasi saya dengan Mama ya. Mm-mm. Ini sangat rajin. Ya. Ketika saya punya media tanam yang sudah di mix, Mm-mm. nah, lalu Mama juga mencampurkan berbagai tanaman. Ini tidak beli Pak. Oh, ini tidak Ini boleh. rata-rata memindahkan dari Mm-mm. tanaman-tanaman yang sudah tumbuh tunas dan seperti ini, tidak beli ini Pak. Ini Pak, bunga apa ini? Oh, bagus sekali. Coba ini namanya apa? Ya, saya kurang tahu makanya Pokoknya ini bertanya. bunga merah aja namanya. Merah ya. Merah. Ini orang udah bunga yang sangat terkenal sekali. Itu kan dilihat bonggolnya itu ya. Oh. Ini ada bakung juga. Oh, Ini bakung. sebenarnya tanaman liar yang ketika kita berdayakan, Mm-mm. ketika kita simpan di halaman rumah, itu kan begitu indah. Bakung ini Pak. Bakung. Oh. Amarilis Oh, namanya. amarilis bahasa ininya Tapi ya. kalau talas yang ramai Mm-mm. booming kemarin itu di sini nggak ada. Kita nggak ikut-ikutan ikut booming itu karena sifatnya itu adalah sementara. Yang awet-awet ini adalah ini. Oh. Ini semua adalah dari tidak ada unsur-unsur kimia di sini. Insya Allah semuanya ini adalah organik Mm-mm. dari sekam bakar, Mm-mm. dimix dengan kotoran-kotoran hewan. Inilah. Jadi dimanapun kita bisa. Baik teman-teman, ini hasil tanaman-tanaman dari Pak Jujun yang sudah menggunakan kotoran kelinci yang begitu banyak dan bagus-bagus, subur-subur tanamannya seperti ini. Ini bunga yang terkenal tuh apa sih Pak? Namanya teh aglonema ya? Iya. Ya, aglonema lipstick nih kalau nggak salah. Bagus sekali ini, subur sekali. Ini juga ada bunga Wijaya Kusuma ya Pak Jujun ini. Ya. Ini tanaman Wijaya Kusuma. Kalau ini apa? Bunga apa? Ini Nah. ibu-ibu suka nih semuanya. Ini saya kurang tahu ini Pak Jujun. Ini bunga apa ini Pak Jujun? Biasanya dibuat campuran untuk simping, Pak. Oh, simping ya, buat campuran simping. Iya. Kencur, Pak. Oh, kencur ya. Lihat, sesubur ini, Pak. Inilah organik, Pak. Sampai hijau Iya. begini kencur. Inilah organik. Oh, benar bau kencur. Betul, iya. Iya. Nah, Inilah benar. organik, Pak. Wah, benar teman-teman. Bau kencur nih. Ini tanaman ini kalau dibawa ke Sumatera, kemarin berantem nih Pak orang Sumatera dengan orang Jawa. Alasannya apa? Iya, karena gini Pak, di Sumatera itu kan ada kota Brastagi, sama orang Jawa diganti dengan beras kencur nih. Berantem. Itu udah itu menyalahi etnis. Loh, Oke, Pak, kencur ini bener, salah eh. satunya ya. Iya. Pupuk organik itu benar-benar kita tinggal sabar, Pak. Ini sampai subur gini Pak nih. Iya. Yang putih begini tuh. Mantep ini teman-teman tuh lihat. Bunganya ini subur nih. Salah satunya menggunakan pupuk dari kotoran kelinci nih teman-teman. Teman-teman lihat. Pemupukan organik itu tidak instan seperti kita menggunakan pupuk kimia. Jadi pupuk kimia contohlah ke padi itu bisa dalam 2-3 hari berubah. Kalau pupuk organik tidak begitu. Tetapi kita perlu sabar, tetapi hasilnya Pak, hasilnya akan bertahun-tahun. Tanah itu akan berubah menjadi tanah yang subur ya, untuk beberapa kali. Ini 100% organik, Pak, ya? Organik. Yang salah satunya dari pupuk kelinci Iya. itu ya, kotoran kelinci. Ini kencur, Pak. Oh, itu kecil Iya. ya. Kencur kan udah kalau dilihat dari jauh udah seperti karpet, Pak. Iya, betul. Hamparan. Iya, kalau lihat jauh. Bayang kalau banyak ini kencur ya seperti karpet ini. Ini mantap nih. Pak. Intinya, Pak, intinya adalah sebenarnya di Indonesia itu kita tidak harus ada orang yang menganggur. Nah, itu betul. Itu. Jadi
kita bertani tidak harus punya lahan luas. Kita bisa melakukan sistem pertanian dengan vertikal, gitu kan. Kalau kita punya tanah luas jelas harus horizontal. Kita di dinding juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman sayuran, bunga-bunga. Ini kan udah punya, kalau niat kita jual udah punya nilai jual. Harga jual ya. Iya. Jadi kita kan tidak arah ke bisnis, hanya untuk memperindah halaman rumah, menyejukkan rumah. Sekarang mulai musim panas nih, nah dengan adanya tanaman ini sedikit hawa panas itu terserap oleh dedaunan atau bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumah kita. Itulah tujuan utamanya. Ya teman-teman, jadi bagi teman-teman penghobi tanaman, menurut Pak Jujun, ketika kita punya sedikit halaman itu bisa dimanfaatkan. Ya. Karena Pak Jujun bisa sistem vertikal ya Pak Ya. Jujun. Ya tadi sistem vertikal itu sangat bagus karena mempergunakan halaman yang horizontal. vertikal horizontal Ya. ya. Jadi menggunakan halaman yang sedikit, yang sempit, tapi dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman dengan sistem vertikal itu. Jadi ini contohnya untuk tanaman-tanaman dengan sistem di halaman rumah yang memang terbatas dan bisa dipergunakan untuk menyalurkan hobinya. Ini Pak Jujun bako ini atau apa ini? Itu tanaman liar, Pak. Oh tanaman Nah, liar ya. Sengaja nanti kita petik Mm-mm. untuk pupuk organik cair, Pak. Oh Iya. gitu. Ini untuk mengandung kalsium yang cukup tinggi untuk mempercepat pertumbuhan dari batang sayuran buah maupun sayuran daun seperti bayam, kangkung. Kita semprot dengan pupuk organik cair. Ya Pak Jujun, ini saya masih penasaran ini ada bunga yang merambat ini bunga apa ini Itu Pak namanya Jujun? mungkin krokot ya. Krokot Dikenalnya ya? dengan krokot. Ini bisa ditanam dengan cara di stek, Pak. Oh. Sekali lagi asal media kita itu sudah gembur, itu dengan cara digunting lalu ditancapkan pun dan disemprot sedikit air, ini selanjutnya akan Tumbuh ya? tumbuh, Pak. Ini sangat mudah sekali, Pak. Ini kategorinya tanaman-tanaman yang mudah tumbuh asal airnya cukup mencukupi ke tanaman ini. Ini Itu Pak salah Jujun, satu. Pak Jujun saya lihat ini pakai pot. Ini teman-teman ada yang sedikit nih. Coba ke sini teman-teman. Ini semuanya pakai pot. Tapi ini ada yang pakai ban nih Pak Jujun nih. Wah, ini gimana nih ceritanya Pak Jujun bisa sampai pakai ban begini? Ban bekas mobil ini ya? Ya tujuannya untuk tidak abrasi saja, Pak. Abrasi. Tidak. Jadi tanah tidak melebar kemana-mana, tidak longsor. Ini awal penanaman juga. Ini kan spek awalnya. Ada ban ya isi tanah. Kita tancapkan bunga apa ini namanya? Sepatu ya? Bunga sepatu ini. Sepatu ya. Bunga sepatu. Jadi media apapun, pot apapun bisa kita manfaatkan. Kita jangan punya orientasi untuk beli. Bekas molto, bekas botol minuman mineral juga bisa kita manfaatkan. Ya kalau mampu sih kita beli, alangkah lebih baiknya dengan menggunakan pot dari tanah atau pot-pot pada umumnya untuk media tanam bunga itu. Sebenarnya media apapun, pot apapun bisa kita manfaatkan. Oh gitu. Intinya. Ya teman-teman, kalau teman-teman tidak punya pot, kita bisa mempergunakan barang-barang bekas seperti halnya ini ban mobil yang bekas, lalu tadi aqua yang bekas dengan mineral ya, air mineral itu juga bisa dimanfaatkan. Ke depan kita bisa ini Pak, kolaborasi dengan pengrajin dari kita. Ini pertama adalah awet, yang kedua ini adalah dari tanah. Jadi penyerapan air itu akan lebih cepat ketika musim hujan begitu ekstrim ya. Iya. Jadi si air itu akan lebih
cepat terserap keluar, berbeda dengan pot dari plastik. Dari plastik itu air itu sangat menggenang di sini ketika hujan ekstrim. Kalau dengan pot tanah itu air itu akan segera terserap turun, Pak, lebih cepat walaupun lubang-lubangnya kecil. Ini kan tidak bisa menyerap tanah, tidak bisa menyerap air. Jadi ini perbedaannya teman-teman untuk pot dari plastik dan pot dari tanah. Jadi ketika hujan besar ekstrim, kalau pot dari tanah itu Bisa menyerap air lebih cepat. menyerap ya. Iya. Oh gitu ya. Tapi Pak Jujun mungkin ada kelemahannya juga ya kalau dari tanah Ya jatuh pecah. jatuh pecah nih ya. Itu mungkin kelemahannya. Cuma kita dari sisi lain membantu juga para pengrajin lokal ya. pengrajin lokal yang ada di sekitar kita seperti di daerah Pleret ya Pak Jujun. Intinya pot dari tanah ini sifatnya adalah organik. Organik. Iya. Oh. Ini kan ada kandungan kimia. Oh iya ya. Jadi kita harus benar-benar full organik ya, mulai dari potnya juga ya. Pleret ya. Makanya kita harus kolaborasi dengan Pleret ini. Iya. Baik Pak Jujun, ini saya juga tertarik dengan tanaman yang sedikit terurai kayak ini nih, kayak rambut wanita ini nih ada Gadis desa ya. Ini tanaman apa ini Pak Jujun? Dia sampai terurai begini. Itu kita nggak tahu namanya lah, yang terpenting ditanam itu adalah tanaman rambut gadis desa gitu aja. Oh. Rambut gadis desa namanya teman-teman. Tapi gadis nggak tahu nih kemana nih. Ini cukup lumayan. Ya mungkin di antara pemirsa ada yang tahu ini jenis tanaman apa yang rumbai-rumbai gitu. Ini juga di stek Pak. Di stek ya? ya? Stek langsung pindah tumbuh. Asal media tanamnya sudah subur gitu, dan mengandung unsur-unsur nutrisi. Jadi teman-teman kalau ada yang tahu ini tanamannya bisa di komen, dituliskan di komentar saja tanaman ini apa namanya. Sementara Pak Jujun lupa lagi ini namanya apa ini tanaman. Ini juga hampir sama nih jenisnya, yang agak rumbai-rumbai begini. Ya sama itu. Sama ya Pak? Ya. Pak Jujun, ini untuk tanaman ini kalau mau ditanam ulang atau kita mau menanam di pot yang lain, caranya gimana nih Pak Jujun? Apakah ini sangat mudah? Ini kalau sudah panjang begini kita membutuhkan untuk perbanyakan tanaman, ini tinggal dipetik aja. Dipetik semuanya. Atau kita butuhnya berapa helai. Nah ini bisa langsung ditancapkan aja. Oh, ditancapkan aja ini ke pot yang lain ya? Betul. Oh. Atau kalau ini mau dibawa jauh atau dipindahkan keluar kota, ini bisa dibuntel dengan tanah, lalu dibungkus dengan plastik. Selama perjalanan insya Allah tidak akan layu. Tidak akan layu ya? Tidak akan layu. Karena buat ini, berapa lama itu Pak? udah 1-2 hari juga. 1-2 hari perjalanan. Karena ini karakternya kan mengandung banyak air, jadi dia tahan akan cuaca panas. Iya. Ini buktinya tumbuh tuh. Iya, alhamdulillah. Ya teman-teman, ini sampai saat ini saya juga belum tahu ini apa namanya. Pak Jujun juga lupa ini apa namanya. Tapi misalnya kalau teman-teman mau memperbanyak jenis tanaman ini, bisa datang ke Balaciba atau ke rumah Pak Jujun untuk memetiknya dan dipindahkan ke pot yang lain teman-teman. Gratis Pak Jujun ya? Mangga. Gratis tuh teman-teman, tinggal datang aja ya. Jadi teman-teman yang ada di sekitar Desa Cikau Bandung ini boleh datang ke Saung Balaciba. Bisa ada Pak Jujun, bisa minta dengan gratis tanaman ini teman-teman. Jatuh juga nih Pak Jujun. Pak Jujun, ini ada tanaman yang putih nih Pak Jujun. Tahu nggak nih Pak Jujun? Ini rada unik, putih dengan kolaborasi dengan hijau nih. Tanaman apa ya Pak Jujun? Terang bulan ini namanya kalau nggak salah.
Oh, ini terang Tahu bulan ya? Pen? Terang bulan ini namanya, Pen. Pen sini. Hmm. Tahu nggak ini? Terang bulan namanya. Ini tanaman terang bulan, teman-teman. Jadi tiap malam terang Hmm. bulan kalau ada di tanaman itu. Ini terang bulan, jadi ada putih, ada hijaunya juga. Jadi bagus ini untuk dijadikan tanaman hias di rumah kita. Ini juga mantap nih. Jadi dari hasil pemupukan dengan kotoran kelinci, bisa tanaman, bisa sayuran, bisa pohon-pohon yang lain seperti pohon buah-buahan ya, yang tadi sudah dibicarakan, yaitu salah satunya pohon cabai ya Pak Jujun ya. Ingin tahu mangga yang berumur 4 tahun dari tanam sekarang sudah berbunga dari urin kelinci? Oh, boleh, Ayo, boleh, Pak Jun. ikuti. Ayo teman-teman, kita ikuti untuk lihat mangganya. Ini yang real. Yang real. Ini benar-benar disemprot. Itu mah real hasil penyemprotan. Baru manis ya. Oh ya, nah, sedang Nah, ini teman-teman pohon mangga Pak Jujun yang dari usia 3 tahun. ini usianya 3 tahun, hasil dari pemupukan dari kotoran kelinci dan urin kelinci. Ini sudah ada ininya nih, bunga-bunga mangganya. Ini kedua, Pak. Oh, kedua kalinya Pak Jujun ya? Kedua kalinya. Oh, ini pertama Pak Jujun udah panen mangga ini sebentar lagi sekitar sebulanan ini berbuah, tapi udah ada yang kecil-kecilnya Ya. tuh, teman-teman. Ini penyemprotan dengan urin kelinci, dimix dengan POC serta kocor, Pak. Dikocor dan penyemprotan. Ini Ya. bukti bahwa organik itu harus sabar. Ketika beberapa saat setelah melakukan penyemprotan, ya Bapak bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Ini mangga apa Pak? Aromanis. Aromanis ya. Ini hasil Mantap teman-teman nih. populasi. Kalau aromanis itu rasanya manis banget. Ini urin kelinci sangat bagus ya bagus. pada buah-buahan juga ya. Dominan untuk tanaman mangga. Ya teman-teman, tadi kita udah membahas masalah untuk mangga aromanis jenisnya yang dari umur 3 tahun menggunakan kotoran kelinci. Ini ada yang sedikit menarik, dari dekat pohon mangga ini ada ya ini bekas-bekas botol mineral yang nggak tahu ini apa nih. Kita tanyakan aja ke Pak Jujun ini. Pak Jujun ini jadi kesini nih. Ini saya penasaran, ini apa nih? Bisa jadi begini kayak tembok-tembok begini Pak Jujun. Ini adalah salah satu upaya saya berkolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini komunitas RT dan warga, untuk mencoba membuat satu tempat berkumpulnya para petugas ronda di RT 4 ini. Tetapi pembangunannya agak unik gitu, Pak. Ya Pak Jujun, jadi ini ternyata pos ronda ini Pak Jujun. Oh, boleh lihat Pak Jujun ke sini. Untuk pos rondanya ini agak sedikit unik. Ini ada tamu wajib lapor 1x24 jam. Dan ternyata teman-teman ini pos rondanya dindingnya terbuat dari bahan-bahan yang sehari-hari kita lihat sebagai sampah, yaitu bekas
air mineral yang Pak Jujun pergunakan. Saya lihat ini kita cabut salah satu. Coba ada yang ini teman-teman, nggak susah juga ini. Udah ada. Oh, ini udah. Ini Pak Jujun isinya apa ini Pak? Plastik bekas atau yang dianggap sampah gitu ya Pak Jujun? Ya, pada intinya Pak, saya ingin mencoba berkolaborasi dengan warga masyarakat untuk paling tidak mengelola lingkungan ini dengan cara sederhana. Dalam artian lingkungan tetap terjaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dalam artian sampah pada akhirnya bisa menjadi satu keunikan bagi kita. Contohnya inilah dinding pos ronda ini kita buat dengan keunikan tersendiri. Ini namanya ekobrik. Oh, ekobrik. Ekobrik, Bukan eko masuk gitu. ekobrik. Bukan. Jadi satu botol ini Pak, ini ketika kita padatkan, ini bisa menyelamatkan sampah yang dibuang sembarangan sejumlah 300 plastik. Oh, Seperti baik teman-teman, jika teman-teman ingin mengetahui tentang pembahasan ekobrik, tapi bukan eko masuk, tapi ekobrik ini, teman-teman bisa nanti nonton di channelnya Pak Jujun, yaitu channel Balaciba Channel. Ini akan dibahas tuntas dari sampah bisa dipergunakan menjadi sebuah dinding yang unik. Kebetulan ini ada di pos ronda, akhirnya sama Pak Jujun dibikin dinding pos ronda. Kita masukin lagi teman-teman. kita banyak, ini belum selesai, nanti kita akan tambah sampai menutup semuanya. Jadi ini baru 80%. Ini semuanya akan tertutupi nanti dengan dinding pos ronda ekobrik. Mantap nih. Kita menyelamatkan lingkungan dengan cara sederhana. Jadi sampah itu menjadi indah ketika diperlakukan dengan bijaksana. Baik ya. Teman-teman, Pak Jujun selain hobi tentang tanaman, juga ini berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik-plastik yang sudah dibuang dijadikan ekobrik. Demikian teman-teman. Ya teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang tanaman di halaman rumah Pak Jujun yang memang terbatas dipergunakan dengan tanaman-tanaman ataupun sayuran dan buah-buahan dan buah mangga serta ekobrik. Tapi ada sedikit saya rasa penasaran ini teman-teman. Ini ada sebuah lahan, teman-teman bisa lihat di belakang rumah Pak Jujun. Ini lahannya begitu ya sedikit luas, tapi ini penuh dengan rumput. Yang jadi pertanyaan saya nanti akan saya tanyakan ke Pak Jujun. Wah, ini kenapa nih tanaman ataupun rumput banyak sekali? Baik, kita tanyakan aja langsung ke orangnya. Pak Jujun, ini tanah Pak Jujun ya Pak? Ya. Ini saya lihat Pak Jujun banyak rumput-rumput, tidak dipergunakan dengan tanaman yang lain ataupun kebun ataupun buah-buahan. Ini kenapa nih Pak Jujun bisa sampai terbengkalai begini nih? Ini bukan terbengkalai Pak. Setiap Jumat 1 bulan sekali ini dibaban. Oh. Tetapi rumputnya kita olah untuk menjadi pupuk organik padat. Oh. Yang nanti Bapak bisa lihat penyimpanannya ada di sini. Ini Jumat depan ini akan dibabat, kita kumpulkan. Nah, lalu kita simpan di wadah, diharus seperti ini. Ini hasil pembabadan bulan kemarin, Pak. Yeah. Hasil pembabadan bulan kemarin. Ini hasil pembabadan bulan kemarin, dan nanti ke depan hasilnya yang sudah diolah menjadi pupuk organik, tentu dengan melakukan fermentasi selama lebih kurang 2-3 bulan Pak. Nah, hasilnya sudah saya dapatkan
seperti yang bisa kita lihat di sebelah sana. Mm-mm. Nah, Oh, inilah Pak ini hasilnya ya. ya hasil dari Mm-mm. kita fermentasi rumput selama 3 bulan. Mm-mm. Tentunya menggunakan bahan-bahan cairan Mm-mm. dari pupuk organik cair yang kita olah Pak. Oh. Ya, teman-teman, tadi Pak Jujun udah menjelaskan. Saya pikir ini lahan yang begitu banyak rumput dibiarkan saja atau terbengkalai, tapi ternyata setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Jujun, rumput ini sengaja dibiarkan karena 1 minggu sekali dia akan mengambil rumputnya yang akan difermentasikan menjadi sebuah pupuk selama 3 bulan. Dan ini teman-teman hasilnya dari pupuk selama fermentasi 3 bulan ini hasilnya. Baik teman-teman, kita tanyakan kepada Pak Jujun untuk masalah pupuk ini. Pak Jujun, ini pupuk hasil dari fermentasi rumput ini dicampur juga ya dengan kotoran kelinci? Untuk aplikasi nanti kita akan mencampurnya dengan urin, urinnya dengan kotorannya, serta pupuk organik cair yang saya miliki dimik selama 7 hari Pak. Setelah 7 hari kita diamkan, kita angin-angin, baru aplikasi ke tanaman. Oh gitu ya. Atau di Ya. untuk media tanam. Teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran masalah pupuk, teman-teman juga bisa nonton dibahas tuntas di channelnya Pak Jujun, yaitu Balaciba Channel. Di sana akan dibahas tentang masalah ekobrik, pupuk, ataupun tanaman-tanaman ataupun cara perawatan tanamannya supaya tanaman bertumbuh kembang dengan pesat ataupun dengan baik, teman-teman. Ya teman-teman, demikian pembahasan tentang pupuk kelinci, kotoran kelinci beserta urinnya. Pak Jujun, ini saya mau pamit. Terima kasih telah mempergunakan pupuk kotoran kelincinya. Siap ya. Saya juga mau pamit, ini kelinci harus dikasih makan Pak Jujun. Atas kunjungannya saya ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi inspirasi bagi diri saya sendiri dan bagi sahabat-sahabat sekalian maupun Pak Erwan dan rekan-rekan dimanapun berada. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga, maaf, saya bukan menggurui, tapi hanya ini pengalaman saya berdasarkan selama ini saya melakukan kegiatan di bidang lingkungan. Sekali lagi, terima kasih atas kunjungannya. Ya, Semoga selamat di perjalanan. Teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya dan tombol lonceng, dan jangan lupa komennya diisi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas.